Sekarang cepatlah keluar karena calon mertuamu sudah pergi. Lama sekali. Kau terlalu banyak bicara yang tidak penting. Memangnya aku tidak bosan menunggu di lemari? Dan Rocky, kenapa pakai selendangku? Sayang, aku terpaksa mengatakannya. Karena kalau sampai ketahuan nanti, ibu kita berdua akan bertengkar. Dan kau tahu kan bagaimana yang terjadi? Semuanya akan jadi masalah besar. Iya, aku tahu. Tapi kenapa Rocky harus disangkut pautkan? Twinkle, apa yang kau lakukan? Dengar Twinkle, hari ini kau belum makan apa-apa. Tapi kau malah memberikan padanya. Dia akan bertambah gemuk nanti. Sayang, sebenarnya apa yang kau lakukan? Kau tahu aku kenapa kan? Dengar ya. Aku tahu kalau kau sangat mencintaiku selama ini. Kau berbohong pada ibumu karena aku dan kau menghukum dirimu untuk tidak makan. Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau jadi seperti ini? Ini urusan aku dan ayahku. Tapi Twinkle, aku merasa sedih karena kau menjadi menahan lapar. Yuvraj, ini bukan tentang kau, tapi ini tentang ibuku. Ini tentang rasa percayanya, dan aku tahu ini terlihat bodoh. Tapi aku rasa ketika aku berbohong pada ibuku, maka aku harus menghukum diriku sendiri. Dan aku tahu ini tidak akan berubah. Tapi setidaknya ini bisa mengurangi rasa bersalahku. Kuharap suatu saat mungkin Tuhan akan melihat semua ini dan Dia akan memberikan solusi dan semua akan baik-baik saja. Aku benci padamu. Kenapa? Apa alasannya? Karena aku mencintaimu. Apa? Apa maksudnya? Artinya aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dan itulah yang membuatku kesal. Kenapa? Karena kau selalu membuatku istimewa. Aku seperti pahlawan di film. Bahkan aku tidak percaya bahwa ada laki-laki yang menungguku sepanjang malam di bawah balkonku. Bahkan ada laki-laki yang menghadapi masalah keluarganya karena aku. Karena cinta, kau juga peduli padaku. Seperti ayah yang menyayangi putrinya. Rasa aman dan perlindungan yang sama. Benar. Pamanmu juga di sana. Apakah dia di sana untuk melindungimu? Apakah itu yang dia lakukan? Dia melindungiku. Tapi kalau aku sedang dapat masalah, maka dia tetap saja tidak bisa mengatasi masalahku. Walaupun dia melindungiku, tapi bukan untuk masalahku. Apa yang sudah aku dapatkan dari ayahku, aku dapatkan juga darimu. Nah, sekarang giliranmu. Ada banyak gadis yang mengejarmu, kan? Ya, itu benar. Lalu kenapa kau memilihku? Alasannya adalah karena kau adalah gadis paling cantik di dunia. Dan karena dirimu lah, aku tidak peduli dengan pertengkaran yang ada di keluarga kita. Karena aku jatuh cinta padamu. Ini buktinya. Jangan bicara begitu. Seperti kau tidak akan meninggalkanku. Aku berdoa pada ayah. Dan aku melihat beberapa fakta kalau ayah tidak memenuhi permintaanku. Tapi setidaknya, ayah tolong kabulkan permintaan keduaku, ayah. Permintaan yang mana lagi? Permintaanku, permusuhan antara kedua ibu kita akan berakhir. Dan mereka akan menerima hubungan kita. Fred, sekarang aku mau pulang. Karena sudah 1 jam aku menunggumu di sini, tapi kau tidak datang juga. Sekarang ibuku pasti akan mencariku. Dan ibuku pasti akan menahan ibumu karena penculikan ini. Ayo, tunggu dulu. Kau harus berdoa denganku meminta pada ayah. Ayo. Ayah, tolong dengarkan doa kami. Dan tolong semoga ibu bisa menerima hubungan kami ini. Tolong. Ayo. Kamu kemana? Itu adalah pintu dan balkonnya di sana. Iya, aku tahu. Ayo. Sudah sering aku datang ke sini dan selalu melewati balkon itu. Itu biasa kan? Iya, tapi seperti pencuri. Aku ingin lewat situ. Di depan ibumu. Bagaimana menurutmu? Apa menurutmu hanya kau yang bisa menjemputku di depan ibuku? Hari ini aku akan pergi melewati gerbang utama di depan ibumu, sayang. Mengerti? Kau sudah gila ya? Kau pasti bercanda kan? Mana mungkin kau melakukannya? Aku akan tunjukkan. Tuan Yuvraj, susu almondnya sudah siap. Yuvraj, tunggu. Ibu ingin bicara denganmu sebentar. Ya Tuhan, siapa yang memecahkannya? Astaga. Oh,
Ya Tuhan, sayang sekali. Ini pasti perbuatan Rocky. Rocky! Yufras! Kenapa dia pergi begitu saja? Hei, dengar ya. Bersihkan itu. Semua yang sudah hancur. Cepat. Sebentar lagi mimpiku akan menjadi kenyataan, Nyonya Lila. Apalagi yang seorang ibu harapkan selain putrinya menikah dengan keluarga yang baik. Sebentar lagi anakku akan bertunangan. Tapi kau tidak perlu mengirim undangan seperti ini. Cingki sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Bukankah begitu? Itulah kenapa aku ingin pertunangan Cingki berlangsung di tempat kami. Aku ingin mengerjakan semuanya dengan tanganku sendiri. Untukku itu adalah hal yang sangat bagus. Cinki bisa tinggal di rumahmu melebihi rumahnya sendiri. Dia pasti akan senang jika dia mengetahui acara pertunangannya akan dilakukan di rumah ini. Dengar Nyonya Lila, tolong kau jangan khawatir. Twinkle sangat berarti bagiku, sama seperti Cinki. Ada hal yang penting yang akan aku bicarakan padamu. Memangnya ada apa? Katakan. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Tidak ada seorang lelaki dari keluarga Punjabi yang baik di Amritsar yang belum kau jodohkan dengan Twinkle. Tapi itu semua tidak berhasil. Aku rasa aku akan menolongmu. Ada seorang laki-laki yang baik yang akan menjadi pilihanku. Semoga saja pilihanku ini tepat untuk Twinkle. Siapa dia? Dia adalah Tuan Manohar Sarna. Dia pemilik industri Sarna yang kemarin diwawancara di televisi kan? Yang dapat penghargaan Punjab Emas? Iya, kau benar sekali Nyonya Lila. Dia adalah Tuan Sarna yang sama. Dan putranya Kun Sarna. Dia adalah seorang sarjana yang hebat. Semua orang ingin berhubungan dengan keluarga Sarna. Dan mereka juga ingin mendapatkan gadis yang baik. Dan hari ini Tuan Sarna akan datang ke India. Sepertinya kita bisa membicarakan tentang Twinkle dengannya. Dan itulah mengapa aku mengundang dia ke acara pertunangan Cinki. Rencanamu itu bagus sekali. Kau membawa lamaran yang baik. Dan kau sudah meringankan bebanku selama ini. Aku ingin Tuhan mendengarkan doaku. Setelah pernikahan Cinki, aku ingin pernikahan Twinkle. Dan mimpiku akan menjadi nyata. Sungguh. Ayo lebih cepat, apa yang kalian lakukan? Ini waktunya Tuhan akan datang. Hei, kesalahan apa yang kau buat? Kau tahu kan Tuan Manohar sangat benci dengan kesalahan. Kau akan kehilangan pekerjaanmu, begitu juga dengan aku. Ayo sekarang, lebih cepat lagi bekerjanya. Berkas yang salah. Maaf Tuan, Di mana Tuan Neil? dia sedang di jalan. Aku tidak memberikan dia gaji untuk datang terlambat, mengerti? Bilang kalau dia melakukan kesalahan lagi, maka ini akan menjadi hari terakhirnya. Baik Tuan. Cukup. Aku datang bukan dengan jet pribadi, dan kau tidak perlu melakukan hal begini. Kau tahu kan, aku melangkah di rumahku sendiri, bukan di rumah orang lain. Dan guruku mengatakan, waktu sangatlah penting. Dan masih ada 10 detik lagi untuk menuju ke jam 11. Iya, Tuan Sam. Tunggu. Iya. Tuan, ada telepon dari Tuan Sam dari London. Jangan sekarang. Ada hal yang harus kulakukan. Baik, Tuan. Kita bicarakan nanti saja.